Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Manabhadra, Kelatawian Diwiswata, Om Siderastu, Tatastu, Astu, Swaha. Salam Rahayu, jumpa lagi bersama saya Jero Palit. Saya akan mengulas satu pertanyaan. Ya. Pak Jero, kalau sembahyang, apa yang seharusnya dimohonkan? Nah, ini pertanyaan menarik, karena sudah dari kecil, ya, kita memeluk suatu agama, percaya pada Tuhan, diajarkan ketika kita sembahyang, itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan ada yang menyatakan sembahyang itu kan memohon. Nah, ini yang agak keliru ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan suatu pandangan. Apakah memohon itu disalahkan? Tidak ada yang salah. Karena kembali kepada tingkat kesadaran kita masing-masing. Nah, kalau kesadaran spiritual orang itu sudah bangkit, ya sudah paham dengan hakikat spiritual, dia cenderung tidak akan pernah memohon. Ya. Beda dengan orang yang belum bangkit kesadaran spiritualnya. Setiap melakukan sembahyang pasti ada permohonan yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Ini disebut dengan jenani dan ajenana. Jenani itu orang yang kesadaran spiritualnya sudah bangkit. Jenana dia belum mengalami kesadaran spiritual. Nah, jadi intinya kalau kita memohon, ya, kalau kita memohon kepada Tuhan, mohonlah apa yang tidak kita miliki, apa yang tidak kita punya. Terkadang ini banyak sekali dan sering saya dengar ketika orang sembahyang memohon, padahal di rumahnya sudah kendaraan sudah banyak, ya, rumah mewah, benda-benda material itu sudah semua dimiliki, tetapi ketika dia sembahyang, itu lagi yang dimohonkan. Itu namanya tamak. Makanya kalau kita memohon sesuatu, apa sekiranya yang tidak kita miliki, itulah yang kita mohonkan. Nah, kalau kita sudah punya uang banyak, rumah mewah, kemudian kendaraan sudah banyak, tidak perlu kita mohonkan itu lagi. Mohonlah yang lain. Nah, tetapi ingat, ada hal yang lebih penting yang patut kita mohonkan. Ini tentunya bagi seseorang atau bagi mereka yang kesadaran spiritualnya sudah bangkit, ya, yaitu memohonlah ketika kita sembahyang, mohon kesejahteraan alam semesta. Makanya di dalam agama Hindu ada mantra yang berbunyi Samastaloka Sukhino Bhavantu. Itu adalah mantra yang paling mulia menurut saya. Jadi kita tidak perlu mendoakan istri, anak, semuanya. Jadi cukup kita mengucapkan mantra itu saja sudah menyeluruh, ya. Termasuk kita sudah mendoakan binatang yang sekecil pun sudah kita doakan. Jadi kita mendoakan seluruh isi alam semesta ini, seluruh alam semesta ini beserta isinya, semoga semua berbahagia. Itu karena kita ini bagian dari alam semesta. Kita harus mendoakan semuanya. Nah, kalau kita hubungkan, kita kaitkan ke dalam hukum law of attraction, jadi hukum daya tarik menarik, ini sangat luar biasa. Apapun yang kita doakan dengan baik,
akan kembali kepada diri kita. Karena alam jagat raya ini sangat luas. Jadi isi dari mantra itu mendoakan semua alam semesta beserta isinya semua berbahagia. Itu isinya. Jadi apapun yang kita doakan, dia akan kembali kepada diri kita. Itu doa yang utama. Ya, itu doa yang utama menurut saya. Yang kedua, mohonlah pengampunan maaf. Ini yang jarang sering dilontarkan. Makanya di dalam agama Hindu, di Puja Trisani bait ke-6 itu selalu ada. Karena manusia pada dasarnya tidak luput dan tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Baik dosa dari pikiran, dosa dari perkataan dan perbuatan. Nah, jadi kesalahan ataupun dosa yang kita perbuat itu bisa menghambat perjalanan kehidupan kita dalam pencapaian sesuatu atau pengharapan sesuatu. Ini yang bisa menghambat. Nah, itu yang kita mohonkan kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia yang masih yang diliputi oleh avidya, kegelapan. Nah, ini yang bisa memendung kita, membuat perjalanan hidup kita menjadi stuck. Ya. Itu yang perlu kita mohonkan. Yang ketiga adalah memohon bimbingan kepada Tuhan agar selalu dituntun ke jalan yang benar, diberikan cahaya di saat kita mengalami kegelapan. Nah, itu yang perlu kita mohonkan. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya brityorma amritam gamaya. Itu. Nah, itu adalah permohonan yang satwik, jadi ya, permohonan yang mulia. Jadi kalau semeton bisa itu terapkan setiap hari ketika kita sembahyang, tidak mesti kita harus selalu memohon hal-hal material, kekayaan, ya, harta benda, keselamatan. Nah, tidak mesti. Kalau kita pahami isi dari mantra tersebut, samastaloka sukhino bhavantu, itu sangat kompleks sekali, mendalam sekali maknanya. Nah, itu saja sudah cukup. Jadi apapun yang kita doakan akan kembali kepada diri kita. Jadi semua isi alam raya ini semua berbahagia. Nah, jadi di mata Tuhan kita itu berbeda. Kok ini paling beda ya? Jadi yang lainnya semua memohon harta benda, tetapi yang satu ini kok beda doanya. Ya. Jadi, akan mendapatkan perhatian khusus oleh Tuhan. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi itu saran, jadi masukan saya pada semeton semua. Ya. Jadi jangan setiap kali kita sembahyang tidak mesti selalu ada permohonan, karena pada hakikatnya sembahyang itu bukan memohon sesuatu, tetapi lebih ke berserahan diri kepada Tuhan. Karena kita makhluk spiritual, kita harus setidaknya memahami hakikat diri kita sendiri. Kemudian sembahyang itu tidak ada hubungannya dengan harta benda, dengan kekayaan. Jadi kalau semeton memiliki pemikiran bahwa sembahyang itu bisa membuat kita kaya, bisa membuat kita mulia, bisa membuat derajat kita tinggi, bisa mendapatkan jabatan dan itu salah. Ya. Itu pemikiran yang keliru. Jadi kalau sembahyang itu bisa membuat manusia itu kaya, sudah banyak orang yang kaya karena sembahyang.
Jadi buktinya masih banyak teman-teman, masih banyak sahabat-sahabat yang hidupnya melarat menderita. Nah, coba kita bayangkan, kita renungi saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang baru lahir, dia sudah menderita hidupnya karena perang. Dan bahkan setiap detik dia berdoa pada Tuhan untuk mendapatkan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bagus. Nah, kalau memang doa bisa merubah, mungkin hidupnya sudah berubah. Kembali kepada wasana karma kita. Jadi bekas-bekas himpunan karma dahulu inilah yang membuat kita seperti ini. Nah, itu semeton. Jadi semoga pemikiran kita mulai terbuka, ya. Nah, maka dari itu kalau itu belum bisa dijalani, sembahyang tanpa permohonan belum bisa dilakukan. Intinya, kalau kita sembahyang, kita mohonlah apa yang tidak kita miliki. Itu aja. Jadi tidak ada yang melarang, tidak boleh sembahyang memohon tanpa sesuatu. Jadi tidak boleh. Tidak ada yang melarang seperti itu. Nah, itu intinya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya. Saya yakin kalau sudah orang yang bangkit kesadaran spiritualnya, kualitas permohonannya itu beda. Bahkan tidak ada memohon. Dia lebih kepada keberserahan diri. Nah, sekian, Rahayu semeton sami. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salam Rahayu.